Oke, halo para sobat Wibu, kembali lagi di channel Wibdude, channel yang bahas seputar perwibuan bersama aku Wibu Des dan kembali lagi di podcast Wibu yang pertama di 2024. Jadi setelah sekian lama aku tidak bikin podcast, akhirnya bikin podcast lagi, podcast Wibu. Dan tentunya kita bakal membahas seputar perwibuan lah ya. Namanya juga channel Wibu. Dan di video kali ini mungkin aku lebih ngebahas kenapa Wibu. Kenapa kenapa konten yang kupilih itu adalah konten wibu. Kenapa aku wibu? Jadi kayak ada apa dengan wibu gitu. Iya, jadi video ini di podcast ini aku bakal ngebahas kenapa wibu gitu. Kenapa aku menjadi wibu dan kenapa sampai sekarang aku masih ngewibu gitu. Em, yang notabene-nya let's say kita bisa bilang kayak em, sebagai seorang yang lahir sebagai seorang milenial kayak menjadi wibu itu sesuatu yang em, tidak lazim growing up gitu. Em, Tidak lazim dalam konteks kayak wibu itu kan label buat orang-orang yang nonton anime, main game di Jepangan, koleksi-koleksi barang-barang pop culture di Jepangan. That's what we call whips, right? Jadi hal-hal itu buat seorang milenial dari itu dipandang untuk seorang yang besar. I mean like growing up as a millennials, um, hal-hal itu dipandang sebagai kerjaan anak-anak gitu, kayak nonton kartun, koleksi-koleksi mainan, main game. Jadi waktu aku bertumbuh kembang sebagai bocah wibu, itu semua dianggap sebagai hal-hal kekanak-kanakan gitu. Jadi ya awal mula aku wibu itu emang dari kecil. Jadi sebuah apa ya? Itu sebuah kelaziman buat anak-anak tahun 90-an gitu. Di mana masa kecil dari kalian sekolah SD, maybe sampai SMP bakal itu hal-hal yang kalian bahas di sekolah gitu. Kalian eh, nonton anime di hari Minggu pagi, itu hal-hal yang kalian bahas di sekolah bersama teman-teman dan itu hal yang lazim buat anak-anak, terutama anak-anak cowok, tapi tidak terkecuali buat cewek-cewek juga. Kalau kita bakal ngebahas anime terbaru atau mungkin manga terbaru, di mana beli mangganya? Biasa sini belum rilis, kok udah dapat gitu kan. Jadi itu emang hal-hal yang lazim growing up as a millennials gitu untuk anak-anak tahun 90-an. Nah, namun itu dicap sebagai hal-hal yang kekanak-kanakan. Jadi dibilang buat anak-anak doang gitu. Jadi itu awal mula kenapa aku ngewibu dan kenapa sampai sekarang aku masih ngewibu gitu. Em, Ya again tadi kan dicap sebagai hal yang kekanak-kanakan oleh banyak orang. Tapi aku ngemandang ini tuh sebagai ya hobi aja gitu, nostalgic masa kecil aja gitu. Kayak emang sesuatu yang udah aku konsumsi sebagai bahan entertain aku dari aku kecil. Jadi nonton anime, baca manga, main game, game-game di Jepangan, atau mungkin koleksi-koleksi mainan, beli-beli mainan. Memori-memori yang ku bawa dari masa kecil dan bisa dibilang keterusan gitu. Keterusan sampai dewasa gitu. Dan itu sesuatu yang gak lazim sebenarnya em, buat seseorang yang bertumbuh dewasa di masa aku ya. Di masa sekarang kayaknya udah mulai diterima di kalangan umum dengan em, perwibuan semakin meluas dan semakin ramai. Jadi kayak orang udah mulai ngeliat itu sebagai sebuah hobi, tapi di masa aku dulu tuh nggak seperti itu gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu dibilang kekanak-kanakan, terus kenapa aku sampai sekarang masih ngewibu gitu. Sebetulnya ini ada step-stepnya. Jadi pandangan aku soal ngewibu itu nggak langsung seperti sekarang, like sesuatu yang aku bener-bener kayak
Ketika orang bilang aku wibu, aku bakal bilang, iya aku wibu gitu loh. Nah, kenapa? Kenapa seperti itu gitu kan? Eh di mana masih pandangan orang tuh masih as a jokes, like you're a weeb as a jokes, atau mungkin pandangannya agak negatif soal perwibuan, tapi kayak di aku tidak gitu. Aku lebih menganggap ini sesuatu identitas yang aku, let's say, banggakan gitu. Jadi ya sebenarnya awal-awalnya tuh aku tahu istilah wibu itu dari aku kuliah, mungkin like let's say around 2013, 2012, dan hal itu waktu itu belum banyak istilah wibu tuh belum serame sekarang. Bahkan aku waktu itu belum tahu istilah wibu itu apa gitu. Dan waktu itu tahun-tahun 2012, 2013 temanku datang bilang, "Woi wibu." Gitu. And as a joke gitu kan, as a joke, "Woi wibu." Gitu. Ya temanku ini emang orangnya ini sangat apa ya, aware sama sosial society, digital, forums wibu gitulah kita bilang, kayak 4chan, Reddit. Sementara aku enggak gitu, aku enggak waktu itu 2012 2013 aku enggak se-aware itu sama forum perwibuan. Paling game facts lah gitu. Ya aku tahu, dan itu nyari-nyari Walter game kan. Nah, jadi aku tanya dong, memang wibu itu apa gitu? Dia bilang ya itu orang-orang yang suka suka nonton anime, yang suka apa ngomong pakai bahasa-bahasa Jepang gitu kan. Terus aku bilang ya, ya iya gitu. Ya iya aku emang gitu. Terus kenapa gitu? Apa masalahnya gitu kan? Ya aku ngelihatnya cuman kayak itu hal yang, let's say ketika kita dibilang suka nonton bioskop, kita dibilang movie goers, atau mungkin like ya itu cuma julukan yang diberikan ketika kita menyukai sesuatu, dan itu banyak, nggak cuma di nonton anime atau apa, semua hal ada gitu. Kalian suka nonton film dibilang movie goers, kalian suka main game dibilang gamers, dan ya udah itu cuma salah satu hal yang, julukan untuk hobi aku aja, dan aku ya fine fine aja karena emang aku suka nonton anime. Aku waktu itu sedang, apa ya, lagi maruk-maruknya pakai-pakai bahasa Jepang gitu kan, dari anime juga gitu kan, jadi kayak ya emang gitu kan, emang aku wibu, terus kenapa masalahnya gitu kan. Jadi itu yang, awal mula aku mengenal istilah wibu gitu kan, dan itu belum se-booming sekarang, belum sebanyak sekarang. Kayak kayak sekarang aja baru orang kayak dengar kata wibu, iya apa sih wibu bau bawang gitu gitu kan. Yang hal yang kenapa aku bisa bilang kayak aku wibu sekarang dan aku bangga dengan kewibuanku gitu, karena ya pertama tadi itu aku nganggap itu kalau julukan untuk hal yang aku suka, hal yang aku senang, yang aku entertain dari aku masa kecil. Terus ya nothing's wrong with that gitu kan, tidak ada yang salah dengan menyukai apa yang kalian suka. Ya itu titik awalnya gitu, titik awalnya kenapa aku kayak fine fine aja dibilang wibu gitu, oke oke aja, dan malah kayak sometimes aku merasa bangga gitu aku seorang wibu gitu, karena banyak hal-hal yang bisa aku dapetin ketika aku ngewibu gitu. Let's say hal-hal gampangnya adalah komunitas perwibuan yang menurut aku keren-keren. Orang-orang di dalam komunitas wibu tuh yang ku kenal keren-keren gitu. eh Bisa, ada yang bisa banyak bahasa, ada yang tahu sejarah ini itu, banyak 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 berbagai macam IT, di bidang IT mereka rame rame orang IT di Wibu gitu kan. Jadi aku yang juga bukan orang IT kecipratan sedikit ilmu-ilmu tentang IT juga dari, eh, komunitas-komunitas Wibu aku gitu kan. Jadi kayak nothing's bad gitu ya. Aku nggak ngeliat satupun ada kejelekan dari hal yang disebut wibu gitu. Jadi kayak ya ya aku fine fine aja dibilang wibu. Nah itu awalnya kan, kayak kenapa aku bisa fine fine aja dibilang wibu, dan malah terkadang aku bangga gitu. Nah jadi, growing up aku masuk kuliah, bahkan sampai tamat kuliah aku kuliah di sastra, dan di situ aku pelajari kayak sastra gitu, sastra dan bahasa ya. Jadi kayak, em, semakin aku belajar, semakin aku, let's say, graduates from university, aku semakin sadar kalau
menjadi seorang wibu itu apa ya? Gak ada yang salah gitu jadi seorang wibu gitu kayak em, aku bakal ngomongin lebih ke arah sisi ini sih, artefak-artefak yang dikonsumsi oleh seorang wibu ya. Jadi kayak manga, anime, video games gitu. Itu yang paling let's say prominent lah, yang paling menonjol ketika lu menjadi seorang wibu gitu kan. Em, Kalian nonton anime, kalian baca manga, kalian main video game. Let's say like novels dan novels, mungkin yang kalian baca web novels. Tapi ya itu hal-hal yang kita konsumsi em, itu sebenarnya hal-hal yang keren yang bisa kita pelajarin dan banyak pelajaran di dalamnya, dan kenapa aku juga mencoba dari video ini mencoba mengencourage kalian para wibu untuk let's say to promote wibu to be a better um, titles untuk semua orang juga. Karena ketika aku belajar sastra dan bahasa, aku mulai memahami soal em, buku. Jadi ini aku mau ngebahas lebih ke arah em, let's say minat baca ya, yang gampangnya gitu ya, gampangnya minat baca. Kita ngebahas soal minat baca dan wibu gitu. Jadi ketika kita nonton anime, sebenarnya itu sama aja kayak baca buku gitu. Sounds funny, but it actually is gitu, kayak it actually is real, bukan actually is funny ya. Jadi kayak ketika seseorang membaca buku, aku bisa ekuivalenkan sama seorang wibu yang lagi nonton anime, dan nggak harus wibu sih sebenarnya. Ya siapa aja nonton anime itu sama esensinya kayak kalian sedang baca buku, it's the same thing gitu. Nah, sementara ketika kita itu sangat di apa ya, sangat di membaca buku itu sangat di apa ya, sangat disakralkan gitu, sangat di bukan sakral sih namanya, sangat di adore, sangat dipuja-puja gitu kayak wih baca buku keren banget tuh orang baca buku gitu-gitu. Sementara ketika kalian nonton anime di wibu nonton anime gitu, meanwhile it's the same thing gitu. Kenapa aku bisa bilang itu hal sama? Jadi artefak-artefak itu dari buku, let's say novels, buku pelajaran, anime, video games, manga, semua itu medium, medium informasi gitu. Semua itu medium informasi untuk menyampaikan ide si pembuat, si eh, apa ya? Let's say aku bakal bilang di sini si penulis aja gitu. Karena di semua itu ada script writernya, meskipun di anime, di movie. Oke, even movie ya, aku juga bakal ngomong soal movie juga di sini. Jadi buku, film, movies, anime, video game, manga, komik gitu. Itu semua medium, medium untuk menyampaikan ide si penulis kepada target audiensnya gitu. Nah, terus aku mulai mikir dong, kenapa kayak ketika orang baca buku itu hal yang keren, sementara ketika orang nonton anime dibilang kayak ah deh wibu gitu, kayak ih ih iu gitu kan, kayak nggak, aneh, aku melihat itu sesuatu yang aneh gitu kan. Ada si penulis pengen nyampein pesan di otak mereka ke pembaca, penonton gitu ya, hal yang sama gitu. Terus kenapa dibilang baca buku itu em, bermanfaat, sementara kayak main game itu nggak bermanfaat? Itu kan sesuatu hal yang ah, tidak berlandasan sih kalau aku bilang. Emang itu ekuivalennya gitu kan. Dan kalau kalian mau buktiin ya bisa dibuktiin gitu. Apalagi kalau kita ngomong soal theoretical scientific, sekarang udah ada namanya teori multimodal gitu. Teori itu bisa kalian cari sendiri, kalau itu kayak sama, actually menyamakan eh, visual media itu dengan tulisan gitu, sama. Jadi ya emang sama gitu. Kalian boleh Google sendiri, namanya multimodal teori. Oke, mungkin kalau kalian mau
ngebahas lebih lanjut, bisa aku bahas. Tinggal tulis aja di komen kalau kalian mau aku bahas, kita bakal ngebahas soal multimodal. Karena itu adalah skripsi aku. Kalian bayangin skripsi seorang sarjana sastra itu adalah ngebahas soal video game gitu. Jadi kayak it's legit gitu, it's legit like video game itu sama aja gunanya dengan buku. Video game, anime, manga, movies, semua itu sama aja kayak buku gitu. Itu persamaannya kayak ya semua ini adalah media gitu, media yang digunakan oleh si pengarang tadi gitu. Dan argumennya adalah kalian bisa bilang kayak buku itu lebih lengkap gitu, buku itu lebih bagus isinya. Gak selamanya buku itu bagus gitu. Ada buku yang digunakan untuk beberapa hal yang let's say menipu, ada cuman dipakai cuman buat nyari duit doang, ada gitu kan. Fiksi ada fiksi gitu. Ya ya again, itu kan medium medium yang digunakan untuk seorang penulis untuk menyampaikan idenya atau menggapai tujuannya gitu ke ke penerima gitu, penerima ke konsumennya. Dan begitu pula dengan anime, video games, movies, nggak semuanya bagus dan nggak semuanya jelek gitu, nggak semuanya hanya cuman sekedar entertainment belaka. Ada juga yang bisa edukatif, ada juga yang mengajarkan sejarah, banyak gitu. Dan kalau misalnya kalian masuk ke kelas bahasa waktu kalian let's say di SMP ya, kali SMP atau SMA, SMP SMA atau SD juga kayak kan ada em, apa sih namanya, aku lupa sih tepatnya apa, cuman lebih ke arah kayak manfaat dari em, cerita, manfaat dari fiksi gitu. Di situ ada yang paling aku ingat ya, aku nggak gitu ingat juga, cuman ada yang paling aku ingat ada dua, ada edukasi dan ada entertainment gitu. Jadi ya emang tujuannya ini dua. Jadi mau kalian eh, let's say baca novel itu ada entertainmentnya, tapi juga ada edukasinya di dalam situ. Dan begitu pula dengan anime, cuman ya mediumnya visual gitu kan. Jadi kayak it's the same thing actually gitu kan. Terus kenapa ketika orang baca buku dibilang keren, terus orang nonton anime dibilang let's say menjijikkan gitu. Ya, dan itu salah satu hal yang bikin aku masih terus menjadi seorang wibu sampai sekarang, karena eh, itu adalah media yang bisa aku cerna lebih baik dan lebih aku serap lebih cepat daripada aku membaca buku gitu. Dan aku nggak bilang baca buku itu eh apa ya, waste of time juga enggak gitu, karena aku juga baca buku juga. Dan emang ada hal yang berbeda di antara ketika kita baca buku, ketika kita nonton anime, nonton movies, main game. Itu semua media yang berbeda tentu akan diserap dengan cara yang berbeda. Namun masing-masing punya tujuan yang sama, yaitu dari si penulis ingin menyampaikan ide si penulis kepada si pembaca atau pemain game gitu, penonton, audience lah. Jadi ya itu, jadi kayak kenapa sampai sekarang aku masih menjadi wibu dan kenapa sekarang aku masih bangga menjadi seorang wibu, karena ya itu kalau hal-hal yang kukonsumsi itu membuat aku sebagai seorang wibu gitu. Dan hal-hal yang kukonsumsi itu aku enjoy gitu, aku enjoy melihat nonton anime, aku enjoy main game, aku enjoy baca manga, sometimes I read books juga gitu. Dan ya karena aku suka itu ya aku jadi aku tergolong sebagai seorang wibu gitu. Terus apa salahnya di situ? Nothing's wrong with that gitu kan. Ya mungkin muncul stigma-stigma, let's say stigma-stigma menjadi wibu itu, let's say wibu bau bawang, wibu yang meresahkan, itu munculnya adalah em, di kasus lain. Aku juga bakal bahas, tapi mungkin nggak di video ini. Aku bakal bahas mungkin di video lain, like tentang stigma wibu itu bagaimana munculnya. Aku mungkin bakal jelasin di video lain, tapi di video ini aku lebih
menegaskan kayak menjadi seorang wibu itu nggak salah gitu, nggak bukan hal yang tercela gitu. Karena ya at the end of the day it's just uh, apa yang kamu konsumsi gitu, apa informasi yang kamu konsumsi, media yang kamu konsumsi, dan ya nggak salah gitu kita mencoba belajar dari anime. Ada orang yang bisa bahasa Jepang dari anime. Yang paling baru itu ada yang ini paling baru ya, dan dia bukan yang pertama. I would say dia bukan yang pertama bisa bisa bahasa Jepang cuman dari nonton anime doang, oke? Okay? Uh, dan aku bakal jelasin juga kenapa kenapa bisa gitu kan. Sebagai seorang um, let's say sarjana bahasa, aku bisa jelasin kenapa itu bisa terjadi gitu. Kenapa dia bisa bahasa Jepang dari nonton anime doang gitu. Karena aku juga bisa bahasa Inggris dari main game doang gitu kan. Jadi kayak um, nggak itu nggak salah gitu. It's not something wrong gitu. Mungkin ya gara-gara viral aja makanya dia dapat sampai ke Jepang, dan it's good for her gitu ya. Why not gitu. Ya jadi itu tadi alasan-alasan kenapa aku mulai wibu, kenapa aku masih wibu, dan ya kenapa aku bisa bangga menjadi seorang wibu, kenapa aku nggak merasa shameful ketika orang bilang aku wibu, aku malah kayak, woi wibu, ya what's wrong gitu, apa kenapa gitu, kayak ya udah aku cuma ngerasa kayak, iya aku suka nonton anime, aku suka bahasa Jepang, aku tertarik sama budaya Jepang, pop culture Jepang ya terutama, lebih ke pop culture yang terutama, dan juga yang bagus-bagusnya lah gitu kan. Eh, karena juga di kita waktu SD di pelajaran, ada pelajaran budi pekerti, kita selalu diajarin kayak ambil yang bagus, filter yang jelek gitu, filter yang jadi pengaruh luar tuh di filter pak gitu kan. Ambil yang bagusnya, yang jeleknya jangan dimakan gitu. Itu dulu aku masih ingat ada pelajaran globalisasi di SD kan gitu. Jadi ya itu menjadi seorang wibu itu bukan bukan menjadi cringe ya. Jadi ketika kalian menjadi seorang wibu, kalian harus bisa paham apa yang kalian konsumsi gitu kayak, dan aku bisa bilang kayak itu berkah sih. Aku merasa kayak cukup apa ya, cukup beruntung aku bisa memahami hal ini gitu, hal dari aku bisa mengambil pelajaran dari apapun yang aku lihat gitu, jadi apapun yang aku konsumsi gitu, dari baca manga, nonton anime, baca buku, aku bisa ngambil pelajaran dari itu semua. Dan let's say yang paling sering muncul di video-video sekarang di TikTok, Reels itu adalah kayak, dari Naruto kita belajar pertemanan gitu, dari One Piece kita belajar ini itu. Nggak cuman itu gitu, itu cuman layer paling luarnya doang gitu. Jadi kayak em, itu cuman layer paling luar ya. Jadi aku di video-video berikutnya mungkin aku bakal enggak sih, aku emang pengen ngebahas soal hal-hal ini gitu. Hal-hal yang pelajaran-pelajaran aku dapat dari mengkonsumsi hal-hal ini, mengkonsumsi barang-barang wibu ini, sehingga nanti ke depannya kalian bisa paham juga gimana sih kita bisa belajar dari nonton anime, kita bisa belajar dari main game, hal-hal apa aja yang bisa dipetik. Itu sih alasan yang kenapa sampai sekarang aku masih wibu, dan kayak kenapa itu bukan hal yang salah untuk menjadi seorang wibu gitu. Jadi aku harap video ini bisa mengubah pandangan kalian kayak terhadap wibu-wibu di sekitar kalian mungkin, dan juga mungkin buat kalian para wibu-wibu yang masih panas-panasnya gitu, masih kayak um, just for fun aja, mungkin setelah kalian menonton video ini kalian bakal melihat hobi kalian itu dari sisi yang lain gitu, dari sisi yang berbeda, dan juga mungkin buat orang-orang sekitar kalian. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman kalian yang baru jadi wibu, atau yang mungkin kayak skeptis banget lihat wibu, kalian boleh share video ini ke teman kalian itu, dan
Aku harap video ini bisa mengubah pandangan kalian soal skeptics, apa namanya, stereotip wibu itu yang kayak cringe, terus kayak nonton anime itu nggak ada gunanya gitu, atau mungkin main game tuh nggak ada gunanya. Aku harap video ini bisa mengubah pandangan itu gitu menjadi lebih baik tentunya. Ya, dan ya jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Oke, thank you buat sudah menonton sampai sini. Salam GWS buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.